Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah bina nabtadi adirasa fi hadasub dikirati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa halukum jami'an wa antum bi khair? Bi khair walhamdulillah. Alhamdulillah ya, kita diberi umur, diberi kesehatan sehingga bisa melanjutkan pengajian Sofwatut Tafasir yang pada hari ini kita akan bersama-sama mempelajarinya, yaitu dari ayat 21 sampai ayat 25 Al-Baqarah. Tapi mungkin pada kesempatan ini belum menyentuh penafsiran keseluruhannya, baru sebagiannya saja. Jadi dari 21 sampai 25 dari kitab Sofwatut Tafasir. Ya. Dimulai dari Al-Munasabah. Kita sudah tahu bahwa Al-Munasabah itu kajian tentang keterkaitan antara satu bagian dengan bagian lainnya dalam Al-Quran. Keterkaitan satu surat dengan surat yang lainnya, keterkaitan satu tema dengan tema yang lainnya, keterkaitan antara awal surat, akhir surat, dan banyak sekali ragam dari Al-Munasabah. Nah ini kita lihat dalam ayat ini kita lihat ada juga Al-Munasabah ya, mungkin termasuk yang tema dengan tema ya. Coba kita lihat, perhatikan Al-Munasabah, keterkaitan ya, ilmu yang baik keterkaitan. Lamma dzakara ta'ala, tatkala dzakara telah menceritakan siapa ta'ala, Allah ta'ala, al-asnafa, beberapa bagian, as-salatah yang tiga atau tiga bagian, al-asnaf as-salatah tiga bagian, al-mu'minina orang-orang beriman, al-kafirina dan orang-orang kafir, wal munafikina dan orang-orang munafik. Jadi pada ayat yang sebelumnya dari Al-Baqarah ayat 1 sampai 20 dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ini telah diceritakan tentang karakteristik orang-orang mukmin, karakteristik orang-orang kafir, dan karakteristik orang-orang munafik. Wa dzakara ma tamayyazu bihi min sa'adatin wa syaqawatin. Dan Al-Qur'an pun telah menceritakan apa yang membedakan. Tamayyaz itu ya distingsi ya, yang membedakan di antara mereka, antara lain tentang kebahagiaan, wa syaqawatin, kerugian, atau syaqawah itu ya kerugian, tidak bahagia ya. Itu karena antonimi dari sa'adah itu syaqawah. Au imanin atau iman, dalam kamus syaqawah itu usrun, ya usun wa usrun, kerugian, kesusahan, kesulitan ya. Au imanin atau iman au nifakin au nifak. Wa darabal amsal, dan Al-Quran telah memberikan contoh ya. Doroba, ingat ya, kata doroba itu tidak mesti artinya doroba Zaidun Amron. Zaid mukul Amr, doroba itu bisa cemnya macam-macam kata orang Madura ya.
bermacam-macam tuh kalau Madura tuh cemnya macam-macam. Jadi tadi doroba yang biasa kita ketahui, doroba itu artinya memukul. Ada lagi doroba itu apa? Dorob tuh teleponian, saya menelepon. Nah, doroba itu telepon. Kemudian di sini dorobal amsal memberikan contoh. Memberikan beberapa contoh. Wawaddoha, dan telah menjelaskan Allah Ta'ala turuqad dhalali, beberapa jalan kesesatan. Kemarin kan sudah dibahas ya dari aspek balaginya. Aqabahu huna, di sini dilanjutkan, aqabah diteruskan, dilanjutkan. Di sini dilanjutkan bizikril adillah, dengan menyebutkan dalil-dalil, wal barahin, dan hujah-hujah. Hujah-hujah tentang apa? Ala wihdaniyati rabbil alamin, tentang keesaan Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Wa'arafa, dan memperkenalkan Allah an-nasa, kepada manusia, bini'amihi, mengenalkan beberapa nikmat-nikmat. Jadi bi tidak mesti artikan dengan ya, jangan diterbangkan. Dan Allah menjelaskan kepada manusia dengan nikmat-nikmat yang salah itu ya, nggak usah. Bi-nya itu memang itu kata depan dari arafah. Araf tu bi, gitu ya. Sehingga tidak usah diartikan dengan. Jadi arafan nasa bini amihi, Allah memperkenalkan kepada manusia nikmat-nikmatnya, liyaskuruhu, supaya bersyukur siapa manusia ya kepada nikmat, kepada Allah ya, maaf, liyaskuruhu, supaya bersyukur manusiahu kepada Allah, alaiha, ing atase nikmat-nikmat, Jawa itu ya, alaiha, ing atase pira-pira nikmat, alaiha, kepada nikmat-nikmat Allah, ing atase. Wa aqbala alaihim, aqbala itu ya biasanya diartikan menghadap ya. Jadi qobala itu banyak sekali artinya ya, itu taqobala itu kan, qobala, qobbala main lagi kan. Kalau qobbala mencium gitu. Kalau muqabala meeting ataupun pertemuan, akbala juga ya. Ada, kalau di sini kan Iqbal itu apa, dikasih julukannya atau kalau Iqbal, setiap lewat Iqbal itu namanya apa? Sebuy. Kenapa jadi sebuy ya? Iqbal jadi sebuy. Ya. Tapi sudah nikah semua ya Kang Iqbal, semuanya ya? Apa masih ada yang belum nikah Iqbal? Sudah semua ya. Tuh, kawan-kawan Putri tahu sudah katanya. Apa ya kawan Putri? Yang sudah, yang belum ya. Ya besok malam Senin itu kan besok Ahad akan datang, akan mulai Tadribul Lughah, pelatihan bahasa. Ada yang ikut dari kelas ini Tadribul Lughah? Ada ya, bagus ya. Ada 7 dari Putri itu. Saya mintanya seimbang 10-10, tapi kelihatannya yang maju ada 7 dan dari Putra 14. Nah, di sini ada yang ikut? Siapa? Oh bagus, oh, semuanya syukurlah. Ini kesempatan Mas ya.
Malah yang di kawan-kawan aliyah itu tadi malam saya mengajar dan insya Allah setiap malam Senin, malam Selasa dan malam Kamis itu kan ya, mereka meminta kalau bisa juga masuk di kelas itu ya untuk perkenalan itu. Tapi saya bilang sebelum nanti sampai masuk ke kelas perlu diketahui bahwa Dr. Ali Abdul Munaim itu sudah punya istri dan punya anak. Banyak yang kecewa ternyata. Itu yang kelas aliyah ya. Ya kalau yang kelas S1, S2 ini kan sudah pada mantap, gak ada yang kecewa, sudah pada punya. Ya. Ya. Lanjutkan. Nah, kalau akbala ala ihtamma bihi wajtahada. Ihtama bihi, memperhatikan. Antoniminya adbaro anhu, baliur ya, sudah membelakangi, tidak memperhatikan. Adbaro anhu, jadi akbala ala ihtamma bihi. Ya, wa aqbala alaihim, dan Allah memperhatikan pada mereka bil khitabi, dengan tuturannya, dengan ucapannya, dengan firmannya ya. Faqala ya ayuhan nasu, ya. Hei piro-piro manusia. Beberapa hei manusia ya. Wahwa, dan firman ini eta khitabun, khitab firman, seruan bijami'il fi'ati. Al-fi'ah ya al-firqah. Al-fi'ah ya al-firqah, golongan. Di jami'il fi'ati, untuk beberapa golongan. Mumattinan, mattana yumattin itu qawwa yuqawwi, memperkuat. Diperhatikan ya, kalau di Arab Anda mencari umpamanya halindak muqawwi. Kalau muqawwi itu ya jamunya orang dewasa itu loh, muqawwi. Ya nanti kamu ya, nyonya di belakang kalau suaminya sudah membeli kece, kalau ke Saudi atau ke Arab, carilah muqawwi. Muqawwi itu ya penguat gitu ya, muqawwi. Jadi apa? Mattana yumattinu, tadi qawwa yuqawwi, memperkuat. Mumattinan, sambil menguatkan. Nah dulu waktu pas saya belajar silat itu, nah ini ada azil kan? Nah, saya dari kata matana itu, nah ini dikasih doa, ya qawiyyu ya matin, qawwina bi izzatika wa quwwatika. Nah, baru mukul. Ya itu ya. Ya qawiyyu ya matin, qawwina bi izzatika wa quwwatika. Hasil masih itu ya. Ya. Kemudian mumattinan alaihim, sambil menguatkan kepada mereka, bima khalaqa, tentang apa yang Allah ciptakan, wa razaqo, dan Allah berikan rezeki. Wa abroza ya abharo, barizun buroza, itu para tokoh ya. Al-Buroza
Al-Buroza fi hadil mantiqah, Al-Buroza fi hadal ma'had, para tokoh. Jadi asalnya kan baroza itu tampak, bariz. Tapi kalau sudah jadi istilah, al-buroza tokoh. Wa abroza lahum, dan memperlihatkan kepada mereka mukjizat Al-Quran, memperlihatkan mukjizat Al-Quran. Mukjizat Al-Quran di ansoi bayanin, dengan pernyataan yang paling jelas. Nah, itu ungkapan itu ya. Ansoi bayan, pernyataan yang paling jelas. Wa al-bahi burhanin, dan hujah-hujah yang paling jelas. Liyaqtali'ah, liyaqtali'ah, asalnya kola ayak la'u itu mencabut ya, mencerabut dari akar gitu ya. Nah, makanya kalau take off itu ikla. Nah, dari kola ya, ikla itu take off, pesawat take off. Ikla. Kalau landing apa? Hubut. Nah, ini kan ahbatun nur ya. Turunnya cahaya. Hubut itu mendarat. Perhatikan ada istilah-istilah itu ya. Ikla, take off, wal hubut, mendarat, landing. Lihat tali'a, untuk mencabut ya, minal qulubi, dari hati-hati, judur asyaki, judur, jadrun, judur itu akar-akar ya, akar-akar keraguan-raguan. Asyak dan irtiab itu sama. Asyak, irtiab, dan roib dulu pernah dijelaskan ya. Jadi memang sinonim tapi ada perbedaan gitu ya. Coba lihat dari penjelasan yang dulu ya. Jadi di sini ada syak, ada roib, ya. Irtiab beda roib itu. La syakka wala roiba. Ya. Al-lughah, aspek linguistik ataupun kebahasaannya dari Al-Baqarah 21 sampai 25. Al-khalqu, jadi khalaqakum dalam ayat itu, ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Al-khalqu al-ijad, mengadakan, wal ikhtira, dan menciptakan, bila misalin, tanpa ada contoh sebelumnya. Al-khalqu itu adalah al-ijad, mengadakan, ikhtira, menciptakan, bila misal, tanpa ada contoh. Nah, ada yang membedakan dengan ja'ala. Kalau ja'ala ada contoh sebelumnya. Nah, itu ya, kalau khalaqa itu bila misal. Wa asluhu, makna dasar dari al-khalqu itu fil lughati, dalam kebahasaan, at-takdir, ketentuan, aturan. Yuqal, dikatakan dalam ungkapan Arab, khalaqan na'la, membuat sandal, idza qaddaraha, apabila menentukannya, wasawaha,
dan mengaturnya bil miqyasi dengan ukuran. Jadi memang sawwa, qaddara, khalaqa itu hampir sama ya, memang sama. Jadi kalau dikaji itu memang ada perbedaannya. Sawwa yusawwi itu khalaqa, menciptakan. Saya pernah teringat kata sawwa yusawwi itu di Arab. Dulu waktu saya jadi mahasiswa Mesir kan saya berapa kali jadi tenaga musim di Madinah ya, di orang Arab. Itu ucapan yang sering muncul tiap pagi, tiap hari itu, ya Syihab, sawi syai zayyin nas, gitu kan. Dari sawwa yusawwi, sawi syai, bikinlah teh. Zayyinah seperti orang-orang lain bikin. Itu ungkapan yang sering muncul dan hafal, dan itu ya pekerjaan, antara lain pekerjaan saya di samping jadi penterjemah ya. Kalau di Arab itu waktu itu ya kerja itu serabutan, tadinya jadi penterjemah, jadi mutarjim ya. Jadi ternyata ya kadang ya disuruh bikin apa. Jadi repotnya juga jadi mutarjim di Arab itu ya. Jadi kita kan harus terjemahkan. Terkadang orang Indonesia jamaah haji nggak sadar, dikiranya kita yang ngomong sama mereka itu, kalau jamaah haji itu. Padahal kita kan hanya menerjemahkan apa yang diungkapkan oleh orang-orang Arab. Kita kan harus sebagai penterjemah harus jujur kan gitu. Mereka kan terkadang kayaknya kalau sudah ketahuan orang Indonesia marah ya, kesana penterjemah nggak usah terlalu jujur gitu ya. Orang Arab kan bilang ibnu kalb, gitu kan, anak asuh gitu kan. Nah, saya kan menerjemahkannya itu juga kan, anak asuh, anak anjing loh gitu kan. Kalau sudah marah gitu, saya kan itu kan terjemahkan gitu, marah ke saya, kamu baru berapa tahun aja di Arab sudah lupa sama bangsanya sendiri, ngomongnya kasar, aduh ya susah ya, jadi aja ya sudahlah. Nah pengalaman itu saya aja menerjemahkan itu tidak apa adanya dari apa orang Arab ngomong, jadi saya haluskan lagi kan sesuai dengan kondisi. Penting misi yang utamanya apa itu disampaikan. Ya, tadi ya sawisai zayyinas, ya Syihab sawi sisa zayyinas, sisa itu ya, udah tahu mungkin ya sisa. Jadi ada tabung ya, diisi di dalam tabung itu ada yang dengan air, kadang-kadang dengan 7up, kalau orang-orang kaya 7up. Nah di atasnya itu ada yang bundar begini. Nah itu di sini tuh disimpan arang yang dari tempurung. Arang tempurung udah dibakar. Di atasnya itu ada tembakau, semacam tembakau. Tembakau itu ada macam-macam, ada sari orange ya, jeruk, ada sari jambu, ada sari macam-macam ya. Nah itu tergantung mereka itu. Nah saya kerjaan jadi asap yang dari tembakau tadi itu masuk ke air di sini kan. Jadi filternya air baru disedot. Ya kita kalau yang napasnya atau kurang kencang nggak bisa ya karena terhalang air itu. Tapi kalau orang Arab dengan dahsyatnya itu kan pelak-pelak yang kelihatan nikmat sekali. Ya saya sendiri itu kenang-kenangan saya bawa ya dari Arab, tapi nggak pernah saya pakai. Saya simpan di Jogja untuk hiasan saja. Karena saya nggak merokok ya. Karena yang itu ya saya suka merokok baru bisa. Ya kemudian wa khalaqal adima al-adim ay al-jild, kulit ya.
Lisaqai. As-saqa ban yahtalibu bihamdil ma' ilal manazil. As-saqa itu yang membawa air, ya, membawa air ke rumah-rumah. As-saqa. Ya karena kan di sana kan pegunungan, jadi untuk sampai air ke rumah-rumah itu ya pakai tenaga itu orang, dan airnya itu dimasukkan ke kulit itu al-adim, itu zaman dulu ya. Sekarang ya sudah makmur, sudah ledeng ataupun pumpnya udah masuk ke rumah-rumah ya. Malah yang masuk ke rumah-rumah itu bukan pump saja, gas juga kan sudah masuk ke rumah-rumah. Nah, jangan di Saudi, di Mesir sudah seperti itu. Pengalaman saya waktu di Mesir terakhir tahun 2005 ya, sampai pertengahan 2005 sampai awal 2006 ya. Itu 6 bulan. Itu di flat itu di masuk instalasi gas. Hanya saja di sana tuh kayaknya itu ada aturan aturan yang jika penggunaannya minim maka disubsidi, ya, subsidi sampai 0. Nah kami bertujuh atau berenam di satu flat itu tiap hari masak, tapi masaknya kita tuh mungkin tidak seperti masaknya orang Mesir, sehingga setiap bulan itu zero ya, nggak pernah bayar gas, karena memang kita masak tipis-tipis saja gitu. Tapi menurut saya ya ukuran kita ya sudah hebat ya. Kenapa hebat? Karena tiap hari itu kita masak sop ikan, kepala ikan. Nah, itu makanya timbul perdebatan, akal tuh as-samak hatta ra'sahu atau hatta ra'sihi gitu. Ada diskusi kan, ada dalam itu ya nahu kan, hatta yang bisa mengkasrohkan hatta ra'sahu atau hatta ra'sihi. Karena di Mesir itu terutama ya, kepala ikan itu nggak dijual, dibuang. Nah, padahal menurut kita ya, sop kepala ikan itu yang paling mahal kan, kalau di rumah makan sop kepala ikan. Nah ini kan setiap hari kita beli itu sop kepala ikan itu, kepala ikannya kita sop di rumah. Ya, mereka itu kepala ikan itu umumnya di suk itu, di pasar itu dibuang untuk kucing. Nah, kemudian kita beli, mereka kan tanya, loh kok setiap hari kamu beli kepala ikan? Banyak biasanya kita ungkapan astari ra'sas samak alasan al-ittah. Ittah itu kitatun ya kan. Jadi qaf itu kan jadi hamzah, ittah. Saya beli kepala ikan untuk kucing gitu. Kucing gede dasar gede kepalanya. Padahal untuk kita itu tiap hari ya makan itu, dan memang murah. Dan itu waktu itu ya hanya 1 kilo tuh hanya 1 jeneh, mungkin data berapa ya. Di sini mungkin 2.000 atau berapa lah waktu itu. Jadi murah sekali lah. Jadi makanan mewah itu, kawan-kawan kebetulan waktu itu banyak alumni pesantren juga, dari pesantren Kerapiak. Jadi dan lagi memang saya waktu di Mesir itu ya dikhidmahi, diservis oleh kawan-kawan dari alumni Kerapiak, karena memang pernah di Kerapiak. Ada juga yang alumni Sukahideng ya, Kang Deden Sajidin ya dari Karawang gitu. Ya, jadi ya itu ya kepanjangan dari tadi ya, dari apa tadi? Walaqal adima wala lisaqqa ida qaddaro. Qala al-Hajjaj lanjutkan ya. Al-Hajjaj berkata, ma khalaqtu illa faraitu wala wa'adtu illa wafaitu. Ma khalaqtu illa faraitu wala wa'adtu illa wafaitu. Ma qadartu syai'an, ini tadi ungkapan ma khalaqtu illa faraitu wala
wa'atu ila wafaitu artinya itu ma qadartu syai'an, saya tidak menciptakan sesuatu kecuali setelah itu saya lewatkan. Jadi setiap kali saya menciptakan saya lewatkan. Wala wa'adtu bisyai'in illa wafaitu bihi. Saya tidak berjanji pada sesuatu hal kecuali saya melaksanakannya. Saya hanya melaksanakan apa yang telah saya janjikan, gitu ya, bebas, kejaman bebasnya. Wala wa'adtu bisyai'in illa wafaitu bihi. Saya hanya melaksanakan apa yang telah saya janjikan. Firasan, kan ini kata-kata yang ada dalam Al-Baqarah 21 sampai 25 ya. Al-firas, al-wita, al-mihad. Firas itu wita, al-mihad. Sama artinya wal mihad, yaitu alladzi yaqudu alaihi insan. Alladzi yaqudu, kalau ada yaqudu alaihi, yaqudu yang duduk alaihi kepada al-mihad atau firas, siapa al-insan manusia, wa yanamu dan tidur. Binaan, al-bina ma yubna. Al-bina itu ma yubna, apa yang dibikin, dibangun, min kubbatin berupa kubah, atau khibain. Khibah atau khoba itu ini apa? Rumah untuk para nomaden. Wabar, baitun lil wabari. Al-khibah baitun min wabarin. Jadi rumah para nomaden. Kemudian baitin atau rumah. Andadan jam'u naddun. Naddun jamannya andad. Wa huwa al-kafu wal mathilu wan nadhiru. Artinya al-kafu wal mathilu wan nadhiru. Cocok atau sama. Nadhiru, nadir sama. Itu ada nama dulu di Pakistan ya benar. Nama presidennya yang putri dulu kan, Benazir Bhutto. Bhutto itu bapaknya pernah jadi perdana menteri atau presiden ya. Terus digantikan periode berikutnya oleh putrinya Benazir. Benazir itu nazir ya dari itu sama. Tapi kalau B itu tidak. Benazir artinya tidak ada yang menyamai. Benazir. Bila misalin. Bila nadhirin. Bahasa Arabnya bila nadhirin. Kemudian misalnya benazir. Bagus ya tuh. Kalau punya anak ya benazir. Tidak ada yang menyamai. Wa minhu qaulu ulama tauhid, sebagaimana ya, diantaranya ucapan para ahli tauhid, laisallahu naddun wala diddun. Allah tidak memiliki yang menyamai dan yang berlawanan dengan sifat Allah itu. Yang menyamai naddun. Qala Hisan,
Udah jam berapa nih? Ya? 8.54. Oh, hampir ya. Cepat sekali ya. Atahjuhu walastalahu bikaf'in fasyarru kama li khairin kama al-fida. Hajaya haju itu bisa berartinya menyerang atau bisa berarti juga menyindir, ya, dalam bahasa Arab. Memang syair terutama syair jahili ya, harus melihat sarah, kalau tidak melihat sarah agak susah. Atahjuhu walasta lahu bi kuf'in fasyarru kama li khairin kamal fida. Atahju, apakah kalian akan menyerangnya atau menyindirnya? Nyanya itu kepada Nabi Muhammad SAW. Walastalahu bikuf'in, walasta, dan engkau di sini tak itu kepada Abu Sufyan. Lahu kepada Rasul, bagi Rasul, bikuf'in yang menyamai. Nah di sini pasarukuma li khairikuma, bukan kama ya. Pasarukuma li khairikuma. Jadi saya juga agak ini cari, ternyata ini di dalam syarahnya itu pasarukuma di sini bisa bermakna pasarruhu li khairihi al-fidau. Pasarruhu, kejelekan Abu Sufyan, li khairihi, bagi kebaikan Rasul, al-fida'u, balasan, tebusan atau balasan. Jadi pertanyaan bebasnya, apakah kalian akan menyerang Nabi Muhammad dan engkau Abu Sufyan tidak layak untuknya? Kejelekan Abu Sufyan sebagai tebusan atas kebaikan Rasulullah SAW. Ya, itu ya. Nah ini ada sejarahnya. Sejarahnya itu Bisana as-sabi'ah minal hijrah, pada tahun ke-7 hijrah ada perjanjian perdamaian antara Rasulullah SAW dengan orang Quraisy, bahwa orang-orang Islam diperbolehkan masuk ke Mekah untuk haji dan umroh setelah tahun itu. Nah, itu sudah ada perjanjian ya. Apa itu perjanjian Hudaybiyah atau apa itu ya? Walakin Quraisy naqadat hadal ahd. Tapi orang Quraisy membatalkan perjanjian ini. Wahajar Rasul sallallahu alaihi wasallam jaisan qawiyan li muharabatil musyrikin wa fatih Makkah. Maka wajahhaza Rasul, maka Rasul mempersiapkan tentara yang kuat untuk menyerang orang-orang musyrik dan membebaskan kota Mekah. Nah, gitu ya. Walam makana syi'ru fil usul al-qadimah wasilatan lil i'lami al-amah. Tatkala pada waktu itu syair atau puisi itu ya, pada masa-masa jahiliyah, pada masa qabla Islam ya, itu syair itu menjadi informasi secara umum. Jadi kalau ada informasi apa saja maka disampaikannya melalui puisi-puisi. Ya. Nazala maidal halab wastahdabata li atrafil mutaharibah. Wa amal Rasulullah SAW bihi faqala. Nah, waktu itu Rasulullah SAW menyuruh kepada salah seorang sahabat, yaitu Hasan, ya, namanya Hasan bin Sabit radhiyallahu anhu. Kata
Kata Rasulullah kepada Hasan atau Hisan ya, bin Sabit. Kata baginda Rasul, uhjuhum ya Hasan, fa inna sya'raka asyaddu alaihim min waqis sayf. Uhjuhum ya Hasan, fa inna sya'raka atau pannasyikma, fa inna syi'raka asyaddun alaihim min waqis sayf. Seranglah mereka Hasan, kata Rasul kepada Hasan bin Sabit ya. Karena syairmu itu lebih kuat daripada hantaman pedang. Jadi uhjuhum ya Hasan, fa inna syi'raka asyaddu alaihim min waqis suyuf. Seranglah mereka Hasan karena syairmu, puisimu lebih kuat dari hantaman pedang. Maka dibuatlah syair-syair yang antara lain bisa memuji, menyemangatkan kepada para mujahid ya, yang muhajirin dan ansar dan keberaniannya, sehingga memang dipersiapkan untuk perang. Ya itu antara lain, maka turunlah bait tadi ya, antara lain baitnya itu. Jadi itu adalah salah satu bait yang dibuat oleh Hisan sebagai pelaksanaan dari apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah SAW. Ya, karena waktunya sudah jam 9 ya. Kalau tidak, nahtatin adirasa fi hadal yaum biqiraati hamdalah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.